Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Submaterinya yaitu Lembaga Keuangan Syariah, Bank Syariah, BPRS, Asuransi Syariah, Takaful, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, dan BNT Fintech Syariah. Pendahuluan. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Lembaga ini hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang mengutamakan keadilan, transparansi, serta menghindari praktek riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir perjudian. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari berbagai jenis, antara lain bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan baitul mal wal tamwil, serta fintech syariah. Masing-masing lembaga memiliki fungsi produk dan layanan yang berbeda, namun tetap berpedoman pada prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya melalui berbagai layanan tersebut. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memberikan perlindungan terhadap resiko, mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sebagai jenis lembaga keuangan syariah menjadi penting agar masyarakat dapat memilih layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam operasionalnya, LKS menghindari praktek riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir perjudian, serta mengutamakan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Lembaga keuangan syariah bertujuan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan lembaga keuangan syariah yang pertama yaitu menjalankan aktivitas keuangan sesuai syariat Islam. Kedua, menghindari praktek riba. Ketiga, mendorong keadilan ekonomi. Keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat lembaga keuangan syariah yaitu menyediakan layanan keuangan halal, mendukung usaha masyarakat, mengembangkan ekonomi syariah, meningkatkan inklusi keuangan, mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah yaitu larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, bagi hasil, dan keadilan dan kemaslahatan. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah kerjasama, murabahah jual beli, dan ijarah sewa. Bank syariah berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuannya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan ekonomi. Tujuan bank syariah yaitu menerapkan sistem keuangan yang sesuai prinsip Islam, bebas riba,
horor, dan maisir. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan syariah. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi individu dan pelaku usaha dengan sistem bagi hasil. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara aman dan halal. Yang keenam, mendorong inklusi keuangan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan perbankan. Manfaat bank syariah yaitu bebas riba, tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi tetapi memakai akad sesuai syariah. Yang kedua, sistem bagi hasil, yaitu adil keuntungan dan risiko bagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Yang ketiga, transparan. Semua biaya, akad, dan pembagian keuntungan dijelaskan dengan jelas di awal. Yang keempat, membantu UMKM menyalurkan dana ke usaha kecil dan menengah agar bisa berkembang. Yang kelima, sesuai syariah. Semua kegiatan keuangan mengikuti aturan Islam, tidak mengandung unsur haram seperti riba, judi, dan ketidakjelasan. Produk bank syariah yaitu penghimpun dana, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Produk pembiayaan yaitu murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Contoh bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, Bank Aladin Syariah. BPRS ialah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS ini berfokus pada penghimpun dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. BPRS bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, bebas riba, serta mengedepankan sistem bagi hasil dan keadilan dalam bertransaksi. Tujuan dan manfaat BPRS yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai prinsip syariah. Yang kedua, membantu pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang keempat, menyediakan layanan keuangan yang bebas dari riba. Manfaatnya, memudahkan masyarakat memperoleh pembiayaan syariah, mendukung pertumbuhan UMKM dan usaha produktif, meningkatkan akses layanan keuangan di daerah, mendorong kegiatan ekonomi yang adil dan sesuai syariat Islam. Yang terakhir yaitu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Produk BPRS yaitu ada 4, tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah. Contoh BPRS yaitu seperti BPRS HIK Parahyangan, BPRS Bakti Sumekar, BPRS Amanah Ummah, BPRS Al-Salam, BPRS Mitra Harmoni, BPRS Madinah Lamongan, dan BPRS Lantabur Tebu Ireng. Asuransi syariah tafakul yaitu usaha saling melindungi Asuransi syariah yaitu saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah peserta melalui pengumpulan dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dana yang terkumpul berasal dari kontribusi peserta dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Asuransi syariah ini berlandaskan prinsip ta'awun, tolong-menolong, tabarruk, hibah, atau dana kebajikan, dan akad syariah, sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir perjudian pada peserta dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.
Yang kedua, mewujudkan prinsip tolong-menolong antar peserta, memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menghadapi resiko kehidupan. Yang keempat, mengelola dana peserta sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menghindari praktek riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, perjudian. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan peserta melalui sistem pengelolaan dana yang adil dan transparan. Manfaat asuransi syariah yaitu memberikan perlindungan dari resiko keuangan seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Menggunakan prinsip tolong-menolong antar peserta dan dikelola secara transparan dan sesuai prinsip syariah bebas riba, gharar, dan maisir. Membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga saat terjadi musibah. Dana investasi peserta dikelola secara halal dan bisa memberikan keuntungan. Memberikan rasa aman karena sistemnya berbasis kebersamaan dan keadilan. Produk asuransi syariah yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kendaraan syariah. Contoh asuransi syariah yaitu seperti Bapak Hadi mengikuti asuransi kesehatan syariah dengan membayar kontribusi sebesar 200 per bulan. Dana tersebut dimasukkan ke dalam dana tabarruk dan tolong-menolong yang dikelola sesuai prinsip syariah. Ketika Bapak Ahmad menjalani rawat inap di rumah sakit karena sakit, biaya pengobatannya dibantu oleh dana tabarruk tersebut. Sesuai ketentuan polis, dengan demikian peserta saling membantu melalui dana yang telah dikumpulkan tanpa unsur riba, gharar maupun maisir. Pegadaian syariah yaitu lembaga keuangan berbasis syariah yang menyediakan layanan pinjaman dengan sistem gadai sesuai prinsip Islam. Dalam prakteknya, pegadaian syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menjadikan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau barang elektronik tertentu sebagai jaminan atau rohni. Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan mengenakan biaya jasa, pemeliharaan, atau ujroh yang disepakati di awal sesuai akad syariah. Tujuan dan manfaat pegadaian syariah yaitu membantu kebutuhan dana cepat, likuiditas, memberikan solusi pembiayaan jangka pendek bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera dengan cara mudah dan aman. Menjalankan prinsip ekonomi syariah, menyediakan layanan keuangan sesuai akad Islam seperti rohan, tanpa riba menengah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan finansial tanpa terjebak pinjam berbunga. Mengelola barang jaminan secara aman, menyediakan tempat penyimpanan barang berharga yang terjamin keamanan dan keutuhannya. Mendorong inklusi keuangan syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Manfaatnya yaitu proses cepat dan mudah, nasabah bisa memperoleh dana tanpa prosedur rumit seperti di bank, tanpa sistem bunga atau riba, menggunakan biaya jasa sehingga lebih sesuai dengan prinsip Islam. Barang tetapi aman. Barang jaminan disimpan dengan standar keamanan tinggi. Solusi keuangan jangka pendek cocok untuk kebutuhan mendesak seperti daya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Fleksibel dalam pelunasan, nasabah dapat menebus barang kapan saja sesuai kemampuan sebelum jatuh tempo. Produk pegadaian syariah yang pertama yaitu rohan, yang kedua rohan emas, ketiga arum haji, yang keempat pembiayaan usaha. Contoh pegadaian syariah itu seperti gadai emas. Seseorang menggadaikan emas untuk mendapatkan pinjaman uang tanpa bunga. Yang ketiga, gadai barang elektronik, barang seperti HP atau laptop dijadikan jaminan untuk pinjaman. Pembiayaan usaha arum yaitu pinjaman modal usaha dengan jaminan BPKB, motor atau mobil.
gadai barang berharga lainnya seperti perhiasan atau barang berharga lain sesuai ketentuan. Koperasi Syariah dan BMT. Yang pertama, pengertian koperasi syariah adalah lembaga keuangan berbentuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua aktivitasnya, seperti simpan pinjam, pembiayaan, dan investasi, harus bebas dari riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui sistem bagi hasil dan tolong-menolong. Yang kedua, pengertian BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu Baitul Mal mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baitul Tamwil yaitu menjalankan kegiatan bisnis masyarakat. Kegiatan bisnis seperti simpanan, pinjam, dan pembiayaan usaha kecil dengan prinsip syariah bagi hasil, jual beli, atau sewa. BMT biasanya fokus membantu usaha mikro dan masyarakat kecil agar dapat berkembang secara ekonomi tanpa sistem bunga. Tujuan dan manfaat koperasi syariah dan BMT yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, mengembangkan usaha berbasis syariah tanpa riba, membantu UMKM. Manfaatnya, pembiayaan halal dengan sistem bagi hasil, membantu usaha anggota berkembang, meningkatkan kebersamaan ekonomi. Sedangkan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, tujuannya memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, mengelola dana sesuai zakat, infak, sedekah, menyediakan pembiayaan syariah untuk usaha mikro. Sedangkan manfaatnya, modal usaha lebih mudah didapat, membantu masyarakat kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan umat. Produk koperasi syariah dan BMT. Yang pertama, simpanan syariah. Yang kedua, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah. Yang terakhir, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Contoh koperasi syariah itu seperti BMT UGT Nusantara, BMT Sidogiri. Fintech syariah yaitu layanan keuangan berbasis teknologi atau digital yang menjalankan kegiatan keuangan sesuai prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir. Fintech syariah digunakan untuk berbagai layanan seperti pembayaran, pembiayaan, investasi, dan pinjaman online. Dengan sistem akad syariah seperti murabahah, jual beli, mudharabah bagi hasil, dan ijarah sewa menyewa. Tujuan dan manfaat fintech syariah yaitu memudahkan akses layanan keuangan berbasis digital sesuai syariah, menyediakan pembiayaan yang bebas riba, gharar, dan maisir, mendukung perkembangan UMKM dan ekonomi umat, meningkatkan inklusi keuangan, akses keuangan lebih luas. Manfaatnya yaitu transaksi keuangan lebih cepat dan mudah secara online, pembiayaan lebih terjangkau dan sesuai prinsip Islam, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan modal, meningkatkan efisiensi layanan keuangan, memberikan alternatif keuangan yang aman dan halal. Produk fintech syariah yaitu P2P financing syariah, crowdfunding syariah, investasi syariah, payment syariah. Contoh fintech syariah itu seperti Alami Syariah, Amanah, perbandingan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, lembaga itu fungsi utama, bank syariah penghimpun dan penyaluran dana, BPRS pembiayaan UMKM, asuransi syariah perlindungan risiko, pegawaian syariah pembiayaan dengan jaminan, koperasi atau BMT yaitu pembiayaan mikro.
Fintech syariah itu layanan keuangan digital. Kesimpulannya yaitu lembaga keuangan syariah terdiri dari berbagai jenis seperti bank syariah, BPRS asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi, dan BNT, serta fintech syariah. Semua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Perbedaannya terletak pada fungsi dan layanan masing-masing. Misalnya, bank syariah untuk layanan keuangan umum, BPRS untuk pembiayaan skala kecil, asuransi syariah untuk perlindungan risiko, pegadaian syariah untuk pembiayaan dengan jaminan, koperasi dan BNT untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat kecil, serta fintech syariah untuk layanan keuangan berbasis digital secara keseluruhan. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, memperluas akses keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan sesuai prinsip syariah. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.